Oke, di layar terdapat 3 aktivitas yang biasa dikeluarkan oleh manusia. Yang pertama adalah marah, yang kedua adalah menangis, dan yang ketiga adalah tertawa. Ketiga aktivitas ini merupakan salah 3 dari emosi yang ada pada diri manusia dan yang akan dikeluarkan oleh manusia. Ketiga emosi ini merupakan salah 3 dari beberapa jenis emosi yang ada pada manusia, di mana emosi yang dikeluarkan akan memiliki dampak baik itu bagus maupun yang buruk. Dampak buruk yang kita keluarkan apabila kita mengeluarkan emosi secara berlebihan ialah salah satunya adalah nafas kita yang tidak teratur. Oleh karena itu, pengeluaran emosi yang secara berlebihan tidak baik untuk manusia. Oleh sebab itu, digunakan beberapa cara atau metode yang dapat membantu mengurangi emosi yang dikeluarkan oleh manusia. Saya Yolanda Natalia Filistina Inggolan hari ini akan membantu teman-teman semua untuk menginformasikan bagaimana cara untuk mereduksi atau mengurangi ataupun mengontrol emosi yang kita punya. Oke, untuk pengumpulan data sendiri, untuk menunjang presentasi kali ini, saya menggunakan beberapa sumber dari paper, artikel, pengalaman pribadi, dan juga pengalaman orang lain. Terkadang saat kita membahas tentang emosi, hanya marah saja yang dikatakan oleh orang-orang sekitar tentang emosi. Tetapi nyatanya, emosi tidak hanya tentang marah, melainkan banyak sekali hal-hal yang terjadi pada saat kita emosi, seperti tertawa, menangis, rasa takut, ataupun rasa malu. Oleh karena itu, beberapa dampak yang diakibatkan oleh emosi sendiri ialah terkadang adanya perubahan tekanan darah yang menyebabkan muka kita menjadi merah, dan juga nafas kita menjadi yang tidak teratur, dan juga otot kita yang menegang. Emosi sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu mover dan juga di mana mover ini berarti kita bergerak ataupun menggerakkan, sedangkan untuk ialah kecenderungan untuk bertindak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi menurut bahasa Latin ialah kecenderungan kita untuk bergerak menjauh. Oke, di sini ada banyak emosi yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk core atau intinya sendiri itu terdapat 6 emosi. Itu ada fear, anger, disgust, sad, happy, surprise, and fear. Di mana ke-6 emosi ini memiliki cabang-cabang tertentu, di mana keseluruhan ini merupakan feeling wheel atau lingkaran atau putaran perasaan kita, di mana keseluruhan ini dapat kita rasakan, dapat kita keluarkan secara bergantian. Oke, untuk cara mengontrolnya sendiri, terdapat banyak cara ya sebenarnya teman-teman untuk mengontrol emosi sendiri. Di sini beberapa cara saya rangkum yang mungkin dapat membantu kita untuk mereduksi atau mengontrol emosi sendiri. Yang pertama ialah menulis. Menulis sendiri banyak ya teman-teman untuk medianya, bisa melalui diary, bisa melalui Twitter, bisa melalui Notion, ataupun yang lain-lain. Kita juga dapat menulis cerita tentang diri kita sendiri, atau gimana sih perasaan atau emosi yang sedang kita rasakan saat ini. Selain itu kita juga ya bisa sekedar mencoret-coret saja, mencoret ya abstrak atau apapun juga di dalam kertas kosong. Selanjutnya itu mengatur nafas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu dampak dari emosi yang tidak terkontrol ialah nafas yang tidak teratur. Oleh karena itu, penting untuk kita mengatur nafas dengan baik, dengan cara menarik nafas dan buang nafas yang dilakukan secara konstan dan berkali-kali. Selanjutnya, ialah mengalihkan perhatian kepada sensasi fisik. Yang dimaksud dengan hal ini ialah misalnya pada saat kita sedang di taman, atau ya misalnya di taman kita sedang merasakan ingin menangis ataupun sebagainya karena diputusin atau ditinggal teman, misalnya seperti itu. Kita bisa memfokuskan dan mengganti pikiran kita dari yang merasa sedih, merasa marah kepada lingkungan sekitar, misalnya alam, rumputnya yang hijau, ada burung-burung terbang, ataupun langit yang cerah, yang biru gitu. Kita bisa memfokuskan diri kita kepada alam sekitar sehingga dapat membantu kita
untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri kita, sehingga pikiran kita akan berkurang sedikit karena melihat lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya ialah meregangkan otot. Salah satu dari dampak yang tadi saya sebutkan juga ialah otot yang tegang karena sering marah ataupun mengeluarkan emosi lainnya. Untuk meregangkan otot sendiri, salah satu caranya ialah kita bisa melakukan PMR atau relaksasi otot progresif, di mana dengan kita meregangkan otot ini dimulai dari kaki sampai dengan kepala, dan dia berlangsung secara progresif ya teman-teman, bukan yang langsung semuanya misalnya leher sama pinggang langsung dikerutak, itu nggak bagus teman-teman. Jadi kalau bisa melakukan peregangannya secara bertahap dari kaki sampai ujung kepala. Oke, langkah selanjutnya ialah mendengarkan musik. Mendengarkan musik ini mungkin bagi banyak orang itu dapat membantu ya, mungkin membantu meredakan capek ataupun merelaksasikan tubuh, ataupun bisa juga untuk mengurangi emosi yang ada. Musik yang kita dengarkan tergantung dari permasalahan apa yang kita sedang alami. Misalnya kita mau marah teman-teman, kita bisa menggunakan musik rock. Dengan musik rock ini, dengan kita bernyanyi, kita bisa ikut mengeluarkan apa yang ada kita rasakan dalam tubuh kita. Kita bisa marah menggunakan lagu rock atau metal, dan juga kita bisa menggunakan klasik music ataupun alternatif music dan lain sebagainya. Dan untuk lainnya bisa juga dengan bermain musik. Dengan bermain musik, pikiran-pikiran kita akan terpindah dari pikiran negatif melalui menjadi bagaimana cara, misalnya kita menggunakan gitar, bagaimana cara kita memetik gitar, bagaimana kita memainkan piano, dan lain sebagainya. Dua hal ini merupakan bagaimana cara saya untuk mengurangi emosi yang ada pada diri saya. Biasanya saya suka menggunakan musik rock dan juga pop. Sedangkan untuk bermain musik sendiri, hal yang biasa saya gunakan ialah bermain gitar. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian dapat menggunakan mungkin hobi ataupun kesenangan teman-teman kalian seperti menggambar ataupun melukis, sehingga pikiran teman-teman dapat terhibur gitu ya teman-teman, ataupun terhilangkan dan tertransfer dari yang emosi menjadi hal apa yang kita sukai. Oke, teman-teman, di sini ada gambar orang lagi marah ke orang lain ya teman-teman. Hal ini terkadang membuat kita dimusuhin ataupun orang kesel kepada kita. Kenapa sih dia marah-marah terus? Kenapa sih kita selalu jadi target marahnya dia? Hal itu terkadang keluar secara naluriah ya teman-teman dari tubuh kita. Kita nggak berniat untuk marah ke orang B, tetapi kita malah marah ke orang B. Padahal kita niatnya untuk memendam. Tetapi karena dia mengajak kita ngobrol, maka kita jadi marah gitu. Emosi yang ada di diri kita jadi terluapkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara juga untuk merespon orang lain pada saat kita akan mengontrol emosi kita. Kayak yang pertama ialah jangan memberi respon apapun kepada orang lain. Pada saat kita sedang emosi, tetapi lingkungan kita sedang memiliki mood yang baik, misalnya kita sedang main ataupun kita sedang nongkrong gitu ya, jangan emosi kita membuat mood kita buruk dan membuat mood mereka jadi jelek. Oleh karena itu, janganlah merespon orang lain seperti yang telah tadi saya contohkan sebelumnya. Dan yang kedua, ialah menghindari suatu hal yang dapat memicu perasaan negatif. Untuk perasaan negatif ini dapat dari berbagai hal ya teman-teman. Mungkin dari perkuliahan, pertemanan, ataupun keluarga. Dan kita dapat menghindari beberapa perasaan negatif. Misalnya dari perkuliahan kita mendapat nilai atau teman kelompok yang tidak baik. Misalnya dari 5 orang, hanya 2 atau 3 orang yang bekerja. Kita dapat memberitahu kepada ketua kelas ataupun kepada dosennya untuk merolling ataupun membagi secara rata kelompok tersebut. Dan juga kita juga dapat menghindari, misalnya kita mau kerja kelompok, tetapi kita kerja kelompok ada yang menyarankan di taman. Hendaknya kita tolak dan kita beri saran yang baik, seperti kita memberi saran untuk bekerja kelompok di perpustakaan atau di rumah. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal-hal yang dapat membantu kita juga untuk mengurangi emosi yang ada. Oke,
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah emosi merupakan tindakan dari kita sendiri untuk menjauh ataupun bergerak menuju hal-hal yang menjauh dari hal negatif. Selain itu, terdapat beberapa cara dalam mengontrol emosi yang ada, seperti mendengarkan musik, melakukan hal yang kita suka, mengatur nafas, mengontrol emosi kita, mengontrol apa yang pikiran negatif kita melalui hal-hal yang kita suka dan lain sebagainya. Dan juga kita merespon orang jangan pada saat kita sedang emosi, melainkan pada saat kita sedang kondisi baik-baik saja ataupun saat kita emosinya telah redup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.